Wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah lan panjenengan sami saged bermuajahah di sonten niki. Alhamdulillah, mudahaken langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Monggo sebagai bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami kagem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salam kita haturkan kepada manusia yang paling indah yang pernah menginjak ini, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya karena beliau merupakan khatamun nabiyyin, penutup, imamul anbiya, imamnya para nabi. Nabi Muhammad mujahidin, panglima perang. Nek cara saiki niku panglima niku. Itulah Nabi Muhammad, Rasul kita yang kita agungkan. Maka hari Jumat, apalagi ba'da asar sampai nanti terbenamnya matahari, kita berdoa dengan bersolat Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti kelak kita mendapatkan syafaatnya dia. Amin, Allahumma amin. Niki kabare pripun sedanten, Bu? Nah, saya sedanten nggih. Masya Allah. Tetangga atau teman atau mungkin orang keluarga kita itu ada yang bersifat acuh tak acuh kepada, ada yang bersifat angkuh, sombong dengan diri. Enteng nggih? Bahkan keluarga kita sendiri ada yang merasa sombong dengan sombong karo apa nih? Biasanya orang sombong ini dengan dan kekayaannya, bisa dengan jabatan dan kedudukan. Kinten-kinten nih, nopo malih orang sombong sebabnya bisa karena nopo, Bu? Karena ilmunya. Nopo malih karena apa lagi? Apa Pak? Karena keturunannya, karena kelompoknya, bahkan karena berderet di pundaknya, atau bahkan ketika digelar karpet merah kemudian merasa bunga jumawa, kemudian akhirnya merendahkan sekitarnya. Nate mersani tiang kados ngeten iki. Nate nggih kata dan merasa kuat bahkan kalau sudah punya semuanya. Punya mobil mewah, rumah megah. Wah, istrinya banyak.
merasa sombong, congkak, bahkan berjalan di muka bumi dan dadanya. Padahal Allah mensifati manusia dalam keadaan kuat dengan segala keadaannya, maka dia tetap yang lemah, orang duwe daya babar blas. Bisa Allah jelaskan, nek sesungguhnya kita kula lan panjenengan itu, entah itu presiden, entah itu raja, dia adalah insanu dha'ifa. Di dalam surat An-Nisa ayat, monggo mengke di persani nek teng dalam ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia ini di keadaan lemah, orang duwe kekuatan babar blas. Kalau kita perhatikan Bu Pak, kula lan panjenengan sami niki lebih kuat Bu, jenengan kalih anakan pit kuat pudi coba. Kok iso? Lebih kok bisa? Siapa yang bisa membuktikan Bu? Sing gadah ayam pitik terus netes boten saged kan? Sapi, procot, anake pedet langsung iso ngadeg boten sedina. So, nek ana anake lahir procot langsung ngadeg, kira-kira mboke piye iki? Bedal mlayu. Itu membuktikan Bu, kalau manusia ini lemah, lebih kuat nopo tadi? Pedet utawa cempe. Lah ngono ya kok sombong. Dulu kita itu nggak bisa apa-apa, pakaian apa-apa, bahkan hanya bisa menangis, bahkan mau gerak sedikit pun nggak bisa. Ketika makan kemudian disuapin masih belum bisa apa-apa, mau belajar merangkak kemudian masih di itu, mau belajar berjalan juga masih diajarkan, semuanya diajar, enggak membawa apa-apa. Lah ngono kok dadi menungso kok sombong. Mana ada mengandalkan hartanya, pakaiannya, kemegahannya, pangkatnya, kedudukan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah. Kemudian diperkuat di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Oleh lebaran-lebaran Quran. Sing nomor sepindah nopo? Dalile ndek wau nek menungso niki ora oleh wa khuliqal insanu dha'ifa ayat napa Bu? An-Nisa ayat 28. Sing kaping kalih Ar 54. Lah niki Bu, diingatkan oleh Allah Subhanahu yang mulia, Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kondisi lemah. Ora duwe daya meneh, gak bisa apa-apa, gak punya pakaian, gak punya duit, orang ngerti apa-apa. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'f, baru setelah itu Allah jadikan
fase kuat. Kemudian Allah jadikan fase kuat setelah Allah melahirkan anak Adam. Perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit menjadi kuat, menjadi pemuda, bahkan nge-gym, bahkan badannya berotot kayak Adirai. Wah, tapi sesungguhnya walaupun dia merasa kuat dalam keadaan lemah, kemudian setelah Allah tadi pertama nopo Bu, lemah, kemudian dijadikan kuat, pemuda seperti kita semuanya ini enten nggih mriki. Alhamdulillah, masya Allah. Enten sing yo sampeyan siswane niki. Enten masya Allah. Ya berarti lebih kuat daripada orang-orang yang duduk di sini umur 50. Coba tuh bisa datang ke sini, mudahkan majelis di sini, tapi nggak kuat duduk di sini. Tuh banyak tuh. Lah alhamdulillah kita diberi. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw. Setelah Allah jadikan kuat, perkasa, menjadi gagah dan batas kesombongannya. Setelah itu Allah jadikan Allah jadikan lemah dan beruban. Pertama apa Bu? Lemah. Kemudian jadikan kuat. Setelah Allah berikan kekuatan, beruban, rambutnya putih kados kula ngeten niki mun diparingi tanda-tanda iki lho tandamu, sedelok meneh kowe iki wis ora duwe kekuatan apa-apa. Sedelok meneh kowe wis ora duwe kekuatan. Nah, ini pertanda ini. Udah tidak muda lagi, maka hati-hati yang sudah punya uban kados kula ngeten niki. Nggih. Ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan kuasa atas segala sesuatunya. Nah, itu Allah akan fase-fase dalam kehidupan dan dari suatu keadaan sampai keadaan yang lainnya. Asal itu dari tanah, kemudian menjadi saripati tanah melalui tanam-tanaman, dikonsumsi oleh manusia. Setelah itu Allah jadikan nutfah mani, kemudian bercampur dengan sel telur. Setelah itu Allah jadikan apa lagi Bu? Allah jadikan alaqah. Setelah itu kemudian menjadi kemudian menjadi tulang berulang yang dibungkus oleh daging. Setelah itu dalam tubuhnya oleh malaikat yang disuruh Allah SWT di dalam kita. Setelah itu Allah lahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan kecil, tidak berkekuatan sama sekali. Ini yang dimaksud dalam keadaan lemah. Setelah itu Allah jadikan pelan-pelan, Allah jadikan kuat, kemudian jadikan lemah. Bu,
Tesih kimutan sekitar yang lalu itu ada musibah terbesar di dunia. Apa ya? Tesih ingat boten? Tesih kimutan boten? Covid, Corona, nate rombok. Sinten sing? Boten enten nggih. Sinten? Ini kaya apa? Boten enten sing pirsa. Nah, coba kalau kita sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu Allah mendatang atau corona, orang yang menyebutkan apakah yang yang sangat besar dan menyeramkan. Coba manusia yang katanya bahkan negara-negara adidaya, negara-negara paling seperti Amerika, Jepang, Australia, Kanada, Prancis, dan mereka bersatu untuk mengendalikan yang namanya corona. Gede nih orang nanti ono sing iso ndelok kecuali nganggo mikroskop kaca pembesar yang berlipat-lipat. Orang yang merasa kuat pun bahkan raja-raja dan presiden menyerah, punya daya dan upaya untuk mengendalikan yang namanya virus corona. Tapi ya kayak gitu setelah Allah cabut wabah dan musibah tersebut, kali congkak dan angkuh, sombong, membuat kerusakan dan kendor. Ini seperti siapa bu kira-kira yang dicontohkan di dalam Al-Quran? Kalau ada sombong dengan hartanya, manusia yang sombong dengan kedudukannya. Fir'aun kali sinten malih? Qarun. Di dalam surat Al-Qasas itu dijelaskan. Inna Qaruna min fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz latanu'u bil usbah. Nah, sesungguhnya termasuk kaumnya Nabi Musa. Ada yang berpendapat Qarun atau pamannya Nabi Musa. Yang penting dia hidup di eranya Nabi Musa. Qarun ini sudah berbuat kedoliman dan onar, berbuat aniaya kepada orang-orangnya. Kinten-kinten nih jenengan enten boten enten tonggo sing biasane membusakan ketidaknyamanan. Enten boten Bu? Enten nggih. Tapi nek teng mriki teng sing lega-lega teng mriki insyaallah tiang-tiang engkang sae, engkang selamat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Qarun Bu sudah melampaui batas. Bahkan sudah diberikan kelebihan oleh Allah, kekayaan dan harta yang menumpuk-numpuk. Bu, nek jenengan untuk harta di dalam itu disebut apa? Harta karun kan? Nah, ini Bu diceritakan. Wa usima inna mafatihahu latanu bil usbah. Telah dianugerahkan
Korun ini dianugerahi Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan dunia yang sangat, kunci-kuncinya saja Bu dipikul karo wong sing kuat, jumlah sebanyak sekitar 80 atau sampai 100 orang dikatakan dalam tafsir itu ketika kuncinya merasa keberatan di pundaknya orang-orang yang kuat, bahkan berbunyi kretek-kretek. Mikul kuncinya korun itu. Nah, ketika korun ini Subhanahu wa ta'ala istilahnya ditegur melalui kaumnya, melalui tangan ini negur, Ron, kowe yo mbok aja sombong dikei Gusti Allah kekayaan akeh yo aja sombong, dikei kendaraan mewah yo mbok aja sombong, mbok disedekahke duwe sedekahke fisabilillah. Namun ini korun orangnya itu ngeyel Bu, sudah Allah. Kemudian kaum-kaumnya juga mengingatkan kepada kaum, sesungguhnya inna Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kesenangan berlebih-lebihan dalam itu. Korun nggak mau, dia berkata apa? Itqala lahu qaumuh Allah la yuhibbul farihin. Kaumnya sudah berbicara, Korun, jangan terlalu bangga dengan keadaanmu sekarang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang. Qala innama utituhu min indi. Korun ngeyel. Yang saya miliki itu berasal dari apa? Dari kemasanku. Sesungguhnya apa yang saya dapatkan sekarang ini itu dan keilmuan yang saya miliki. Itulah korun. Tapi orang mendo nek cara wong Jawa niki napa? Balelo. Kan tetep ora gelem diingatkan, tetep masih ngeyel. Jenenge napa? Balelo. Nah, akhirnya singkat cerita Allah sudah tidak merindoi korun lagi. Bihi wabidarihi. Kemudian Allah menjungkir korun, bukan hanya korunnya saja Bu, jadi tanah yang asalnya di atas diinjak balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta apa? Beserta bala, beserta istananya yang megah, berserta kendaraannya yang mewah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang merasa kuat harta dan kekayaannya. Lah niki mengke nek ono keluarga, konco, tonggo nek sombong dengan hartanya atau orang miskin, ingatkan Bu. Wah, tak wacake kisah Korun gue. Ingatkan, itu juga termasuk amal ma'ruf nahi mungkar. Masalah dia terima atau enggak itu urusan Allah. Sudah mengingatkan, Allah menghargai proses atau cara kita untuk mengingatkan masalah Allah. Lah, itu contoh orang yang sombong dengan harta kekayaannya. Orang yang sombong dengan kedudukannya. Sinten dek wau Bu, Pak?
Fir'aun nate teng Mesir, teng mriki. Dereng enten nggih. Nah, ada yang namanya piramida. Bahkan di Mesir bangunan yang megah yang dulu dibangun pada zaman kerajaan Fir'aun. Juga masih termasuk 7 dari keajaiban dunia. Napa niku piramida. Teng Magelang. Nama Borobudur. Lah di Mesir ini bangunan piramida pada zamannya Fir'aun dan sekarang masih kokoh berdiri. Itulah hebatnya Fir'aun. Zaman dulu belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Namun mereka dengan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Alam taro kaifa fi'ad iramadatil imad allati lam fil bilad wa thamud alladhina jabus sakh wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Bangunan yang sangat tinggi. Wa thamud alladzina jabus sakh, kaum Samud yang memotong batu-batu besar, mengukir batu, kerjaannya dijadikan rumah tempat-tempat tinggal di gunung-gunung itu kaum Samud, Bu, memotong batu-batu. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, tapi wa samudul ladina jabus sarabil wad wa fir'auna dil autad, dan itu mereka diberikan kekuatan yang luar biasa untuk membangun bangunan yang begitu. Pernah di masa Fir'aun itu Allah juga menekan. Sombong gara-gara apanya, Bu? Gara-gara kedudukannya, gara-gara jabatannya, presidene. Nah. Juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur. Na alaihi mutufana wal jarada wal qummala wad dufati mufasalat. Ini ditegur berkali-kali Fir'aun. Pada itu Allah sudah mengingatkan Fir'aun kalau jangan melampaui batas. Sudah mengaku apa, jadi apa? Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kalian yang paling tinggi. Sombong boten niki, Bu? Sombong dengan itu, Bu, melalui topan. Allah datangkan topan dan puting beliung kan seluruh kerajaan Fir'aun. Namun Fir'aun ini ya ora kapok. Allah turunkan nabi, apalagi wal arsalna alaihi wal jarad, belalang. Belalang niku hewan sing lemah napa kuat? Lemah nggih. Kuat belalang napa jenengan? Lho kok dia mau luwih kuat napa dia mau anak ayam. Lah iki karo walang ya jek kuat walang meneh. Wah, ternyata menurut coba Bu, jenengan
Kula lan jenengan kalih semut niki luwih kuat pundi, Bu? Hah? Lo semut jenengan iso gites, iso diidak lho. Coba buktinya apa kalau kita lebih kuat daripada kita? Siapa yang bisa membuktikan? Semut lebih kuat daripada manusia. Dia bisa membawa beban atau makanan yang jenengan nate perso teng pinggir-pinggir niku nek semut gawa panganane gede pundi karo panganane karo awake gede ndi sing diangkat? Gede panganane. Lah nek ana wong gawa gabah 100 kilo, kira-kirane mak ndoplok napa niku? Wah. Gawa awake dhewe 100 kilo arep ngadeke kabotan kangelan njaluk ditarik. Lah ngono ya kok sombong, karo semut wae kalah, karo anak pitik wae kalah, kalau pedhet ya kalah. Iya Bu, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak boleh menyombongkan dengan kekuatan yang kita miliki. Fir'aun tadi sudah diingatkan melalui tufan, kemudian Jarot atau hasil yang berterbangan biasanya menjadi wabah di padi-padi itu didatangkan oleh Allah untuk menegur Fir'aun. Kemudian belalang itu memakan gandum yang ada di sekitar penduduknya Mesir, di penduduk Mesir. Makan belalang. Setelah gandum-gandum itu habis, akhirnya belalang itu nggak terima, lari ke kerajaan dan menyerbu rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Mesti makan belalang sampai apa ini? Tiang-tiangnya habis, dari kayu semuanya habis digerokotin belalang. Akhirnya Fir'aun yang pengen taubat tapi tomat embo-embo kumat meneh mengko. Nah, dia meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta kepada Allah, kepada Tuhanmu agar belalang ini, wabah ini cepat selesai. Akhirnya kepada Allah dan dikabulkan. Fir'aun ingkar lagi. Nah, wabahnya pergi. Ternyata balik meneh ya wis. Datangkan apa setelah Jarot wal kummala? Allah datangkan napa niki Bu? Hewan dhuwur. Nek mangan ya ning dhuwur, nek turu ya ning dhuwur, sikile ya ning dhuwur, tangan sawake ya ning dhuwur, apa ning Bu? Tumo. Allah datangkan Nah itu kan makhluk yang sangat menjijikkan dan sangat lemah sekali. Nah itu kemudian juga menyerbu Fir'aun. Setelah itu dia katanya ditantangkan sama Nabi Musa, akhirnya wabah itu pergi. Setelah itu kambuh lagi, balelo meneh wal kumala wadofadi'a. Setelah itu Allah kodok. Nah, didatangkan kodok sama Allah, kemudian menyerbu ke rumah yang ada di sekitarnya, menyerbu meja-meja makan mereka, semuanya ditutupin, langsung dileboni kodok. Wes ora iso ngomong apa-apa. Akhirnya Fir'aun ini menyerah makhluk-makhluk yang kecil tadi. Wahai Musa, mintakan ampun dan pertolongan kepada Tuhanmu, akan bertaubat
setelah ini, dan saya akan membebaskan kaum Bani Israel setelah wabah ini pergi. Nabi Musa berkali-kali doa dan doa, kemudian kabulkan. Fir'aun balelo yang menang berdoa fadia wadama, akhirnya Allah kirim apa? Kirim darah, air untuk minum. Wah, jadi darah kabeh, jadi geteh. Wah, ora iso ngombe. Lah piye arep diombe rupane abang. Bahkan Sungai Nil juga. Wah, diingatkan lagi sama Allah. Njaluk meneh karo Nabi. Ayo ditulung aku maning sa Musa, cara basane dhewe. Jaluke karo Gusti Allah nek wis wabah iki lan aku tak tahu aku ora bakal balelo meneh. Nah, akhirnya Musa ya turuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah wabah semuanya itu ora Fir'aun iki balelo. Hijau balelo meneh, Bu. Diingatkan segitu banyaknya. Nah, biar tiang-tiang di sekitar kita, orang-orang bahkan teman kita itu sudah diingatkan berkali-kali. Mbok aja ura-uraan, mbok aja gawe nelongso karo keluargamu, karo tetangga. Biasanya diingatkan, iku yo urip-uripku dhewe sakarepku, apa kowe ngatur-ngatur aku. Biasanya enten mboten, Bu. Diingatkan jangan makan harta yang haram juga yo ngeyel. Halah, golek sing haram ae. Oleh golek sing halal, enten napa mboten? Enten wis diingatke, tapi yo jembale lo. Sampai udah diingatkan nanti diancam oleh Allah, akhirnya Allah sudah tidak beri kesempatan lagi, tidak berkutik untuk mendakwai Fir'aun. Sudah akhirnya itu wis kesel berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Akhirnya Musa disuruh Allah untuk hijrah bersama Bani Israel dan pengikutnya. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa. Setelah pengikutnya Nabi Musa ini sampai Laut Merah. Setelah sampai Laut Merah, di belakang Fir'aun dan para tentaranya yang sudah siap mengepung. Akhirnya Musa dan siapa? Pengikutnya. Pengikutnya siapa? Nabi Musa ini. Bani Israel yang merasa kuat. Bahkan sekarang ini, Bu, dia merasa kuat dan saudara kita di Palestina, ketika dia terjepit, apa yang dia bilang? Wah, sesungguhnya kita ini pasti kecekel nek cara basane dhewe. Yo laut kelem ning mburi ana prajurite Fir'aun. Wah, dia mengatakan rasa kuat dia ketika dalam keadaan terjepit juga apa dikatakan lemah, tapi tidak dengan Rasulnya Allah. Qala bisa yakin, apa yang dikatakan Musa. Musa sekali-kali berbeda dengan kaum. Tuhanku besertaku. Lah inilah kekuatan sesungguhnya tidak dimiliki setiap manusia. Kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan dari Allah wa ta'ala, bukan kekuatan yang ada pada diri kita, bukan kekuatan
harta, jabatan, kedudukan, bahkan rumah, bahkan kelompok atau nasab. Bukan, tapi kekuatan yang sebenarnya adalah hasil wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Sesuatu yang tidak Israel, sesuatu yang tidak dibayangkan oleh Nabi Musa sendiri, akhirnya diwahyukan ke idrib bi asokal bahr, wahai Musa, pukul tuh laut dengan tongkatmu. Akhirnya terbelah laut itu menjadi 12 bagian sesuai dengan kelompoknya Bani Israel, ada 12 pada waktu saat itu. Akhirnya Musa ini menyeberangi lautan, kemudian menyusul kelompoknya dan bala. Setelah itu Allah selamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelam tentaranya yang merasa sombong, congkak dan angkuh dengan jabatan, dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan yang kita miliki. Itulah contoh orang yang menyombongkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Fir'aun dan makanya kalau kita hidup di dunia ini, hindari, jangan merasa sombong. Nek dewe duwe duit akeh. Oke, jangan merasa kita memiliki. Kalau kita merasa punya kendaraan bagus, nek dewe duwe omah megah, yo mbok diajak tanggane mlebu jabatan atau berkekuasaan untuk menandatangani. Wah, biasane moro ning RT, moro tandatangani aku aja dingel-ngel, apa meneh njaluk wani piro. Nah, ingat, sekitar kita ada keadaan seperti itu. Walaupun itu pemimpin kita, kalau dia berbuat salah kesombongan, kita patut ingatkan. Masalah diterima atau enggak itu Allah. Lah nak wis jadi urusane Gusti Allah, tuh ditenggelamkan kados Fir'aun, kados Qarun. Ya, sedikit mungkin itu yang saya sampaikan. Banyak kisah orang-orang yang berbuat congkak dengan apa yang dia miliki, seperti Ibrahim dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu memiliki kekuasaan yang besar juga dikalahkan dengan Nabi Ibrahim cuma satu orang saja. Nah, itu nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan. Kalau sudah merasa banyak kelompok kita, Bu, saat ini umat Islam ting Indonesia persen kinten-kinten ya. Paling akeh nggih, paling kathah nggih. Dari 270 juta kurang lebih Indonesia diisi tiang-tiang muslim kan? Nggih, terus ngomong ngoten. Nggih. Tapi keadaan umat Islam apa, Bu? Seperti apa? Seperti buih yang diterpa banjir, yang dibawa banjir, seperti buih yang ada di lautan, diombang-ambing, orang duwe kekuatan. Contohnya nopo? Lah contohnya banyak, Bu. Contohnya waktu kasusnya Panji Gumilang,
Contohnya sekarang penduduk Palestina, umat Islam kalau bergabung di seluruh dunia, sakjane ya kalah kumi umat Yahudi, tapi nyatanya dibiarkan umat Islam ditindas kekuatan dan kekuatan apa-apa, walaupun jumlahnya banyak. Maka jangan sampai kita menyombong kita juga. Itu sedikit pelajaran yang didapat hari ini. Masuk orang-orang yang tawadhu, rendah diri dalam keadaan apapun, walau di atas kita tetap merasa lemah, tawadhu. Jangan sampai kita menyombongkan diri, melangkahkan kaki, membusungkan, bahkan sinis dengan tetangga atau teman kita. Oke, sekejap kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan kenikmatan. Mereka itu, Bu, Masya Allah, minum saja mengandalkan tetesan air hujan, karena saking makan itu dari rumput yang dia makan bersama hewan peliharaan. Mana bantuan dari umat Islam? Mau masuk di blokade di Mesir, orang iso masuk. Kita tidak ada lagi pilihan kecuali mendoakan. Bahkan kalau bisa kita share dapat perjuangan mereka, di-share ke seluruh umat Islam sebagai perlawanan kita kepada Allah. Bro, yuk mari kita doakan sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabb, ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت أنزل السكينة على قلوبهم ووخّ صفوفهم الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود، شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم احصهم عددا. اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنجع إخواننا في فلسطين. اللهم الطف بهم واخرجهم من الضيق. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل الشهداء. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم الجرحى منهم المرضى والجرحى. اللهم انصر إخواننا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan bacaan kauratul majlis.
Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh.